Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Maulana Rahman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perilaku Satrio Piningit dengan judulnya Perilaku Satrio Piningit terhadap anak kandungnya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara semuanya, pada kesempatan kali ini kita hanya berbicara tentang Satrio Piningit yang lulus menjadi seorang Ratu Adil. Ini sebenarnya beliau ini sudah cukup tua, atau sudah, kalau dibilang tuh ujur gitu ya. Kalau ujur tuh ujur lah, udah tua banget lah. Kalau banget sih enggak ya. Kalau banget mungkin 70-80, belum segitu. Nah, ketika menjumpai beliau dalam biometafisika, saya berkesempatan diundang oleh beliau pada saat itu di sebuah wilayah yang memang sesungguhnya sangat mudah sesungguhnya untuk dikunjungi. Alhamdulillah pada saat itu saya sendiri bertemu dengan beliau dan keluarganya, dan pada saat ini saya bercerita tentang sikap beliau terhadap anaknya, dan saya pun banyak bertanya terhadap beliau bagaimana sih sebenarnya cara kalimatnya untuk mengurus anak, karena saya sendiri adalah bukan seorang ayah yang baik, artinya seorang ayah yang gagal dalam mengurus keluarga. Seperti itu saudaraku, maka di YouTube sebelumnya jangan sampai saudaraku percaya dengan ucapan saya atau ucapan batin yang sifatnya belum dikontrol kebenarannya, belum terbukti kebenarannya. Jangan mudah percaya. Hanya di YouTube saya yang nggak boleh percaya. Nah, kelihatan sekali bahwa beliau adalah merupakan orang tua yang sangat kalimatnya bijaksana, yang sangat sekali menyayangi anak-anaknya, tidak seperti orang-orang yang sibuk dengan bisnisnya, sibuk dengan kegiatannya. Seorang Satrio Piningit, saya lihatin beliau lebih dekat dengan anak-anaknya. Dan sepengetahuan saya, kalau kita mempunyai anak gitu, jadi kita kalau memerintahkan anak itu ya kita keperluannya apa. Kalau di kampung misalnya, kalau kita ke sawah ya ngajak anak ke sawah yang sudah dewasa untuk ikut membantu nyangkul misalnya, atau perintah belanja, atau perintah apapun yang sifatnya terserah kedua orang tuanya. Apalagi anaknya perempuan kan, ada yang nyuruh nyuci lah, ngepel dan sebagainya. Nah, yang saya lihatin seorang Satrio Piningit terhadap anak kandungnya, baik pun terhadap anak-anak yang lain, itu tidak pernah saya mendengar beliau meminta tolong kepada anaknya, sekalipun hal-hal yang sepele. Beda sekali dengan diri saya yang selalu memerintahkan anak, beli ini beli itu kan, suruh anak nasi, suruh ngepel lah, anak bengek. Nah, seorang Satrio Piningit itu tidak pernah saya dengar memerintahkan anaknya untuk membantu beliau, itu tidak pernah. Bahkan menurut pandangan saya, dari tatapan matanya kemudian ucapannya itu sangat lemah lembut, nggak menampakkan bahwa dirinya itu manusia pilihan lah, seperti itu, nggak nampak, biasa aja sama dengan kita. Akan tetapi beliau ini mempunyai sesuatu yang menurut pendapat saya di luar nalar, nggak seperti saya lah gitu, punya perilakunya yang sangat luar biasa. Mengajarin kepada anak tuh metodenya jauh berbeda dengan mengajari saya terhadap anak saya, beda jauh. Sebagai contoh, kalau saya nanya cara mendidik anak seperti apa, beliau hanya tersenyum, tidak menyampaikan. Tapi saya bisa melihat bahwa ketika
membangunkan anak aja gitu untuk sholat subuh aja, beliau itu tidak membangunkan seperti kita membangunkan anak sendiri, apalagi kalau udah kesiangan sampai marah-marah kan seperti itu. Kalau nggak sholat, wah segala macam. Nah seorang Satop itu sangat luar biasa. Ketika memang anaknya dalam keadaan ngantuk belum bangun, itu beliau itu sholat di pinggir ranjang anaknya. Sholat itu tidak membangunkan, juga tidak dengan nada yang kelas gitu. Ketika membaca surat Al-Fatihah misalnya, Al-Ikhlas itu tidak terdengar kencang sekali, itu kan sholat subuh. Kalau sholat subuh kan boleh-boleh aja kita membaca dengan suara yang ada keras, tetapi beliau tidak dilakukan itu. Bahkan ketika beliau sendiri anaknya itu belum bangun, beliau itu mengaji di ruang tengah lah gitu, tidak di kamarnya, ke ruang tengah. Jadi tidak secara langsung membangunkan anaknya. Itulah salah satu penyanyi. Sangat beda jauh dengan apa yang diperkirakan, dan sangat demokratis beliau itu. Untuk memilih dalam hal apa pun sangat demokratis. Memilih anaknya untuk sekolah pun beliau demokratis, nanyakan maunya sekolah kemana, ke jurusan apa, tidak memaksakan kehendak. Kalau kita sebagai orang tua kan, karena kita mempunyai hadis yang sangat sahih kan, jadi anak itu harus turut dan tunduk dan patuh kepada orang tuanya, baru kita manfaatkan kan seperti itu. Walaupun boleh-boleh saja, gak ada haram, gak dimanfaatkan oleh kita untuk dia bekerja lah, untuk memerintahkan sesuatu hal gitu. Walaupun sesungguhnya orang tua punya hak untuk meminta tolong kepada anak, memerintahkan sesuatu kepada anak, misalnya belanja, misal bantu di sawah, bantu di kebun gitu kan, bisa seperti itu, boleh, gak ada larangan dan tidak diharamkan, boleh. Tapi soal seperti itu, kalimatnya kalau saya melihat itu tidak pernah beliau itu meminta tolong kepada anaknya untuk sesuatu hal yang sifatnya lahiriah, misalnya membikinkan kopi gitu, atau menanak nasi kalau dia punya gadis perempuan, atau apalah yang intinya bahwa bukan dengan suaminya, ya artinya selalu memerintahkan anaknya. Nah, saat itu tidak pernah kalimatnya itu memerintahkan, apalagi kalau lagi anaknya itu bermain atau lagi belajar atau lagi mengaji atau apapun, dia tidak pernah saya dengar untuk memerintahkan seperti itu. Terlihat di masa lalunya seperti itu. Pendekatan dengan beliau ya sangat nyaman, sangat indah gitu, nyaman. Berbeda dengan pendekatan dengan saya kan. Nggak nyaman dengan saya banget. Terus salah satu pilih yang sejati, cara mendidiknya pun luar biasa, jauh berbeda dengan apa yang pernah saya alami kalimatnya untuk mendidik seorang anak itu. Seorang satu pilih itu seolah-olah bahwa anaknya itu adalah sahabatnya, tidak menganggap anaknya diperintahkan ke sana ke sini gitu, tidak jadi ketika masa kecilnya itu sudah memang terbiasa dilakukan oleh seorang satu peningit yang akhirnya ditiru oleh anaknya. Dia sangat bijaksana, sangat bijaksana terhadap anak-anaknya, anak kandungnya, baik itu terhadap anak orang lain, keluarganya pun sama. Itulah seorang satu peningit yang sejati. Tidak karena dia mempunyai hak orang tua menyuruh anaknya, tidak digunakan oleh satu peningit. Makanya pantaslah kalau seorang satu peningit itu lulus menjadi seorang satu adil, karena berbeda dia bijaksana, sangat bijaksana, tidak pernah merasa menang sendiri kan seperti itu. Kalau saya lah disalahkan orang lain kan nggak mau, sekalipun itu untuk kebaikan kan, ditegur gitu nggak mau. Itu sifat manusia umum, bukan saya aja, umum itu namanya sifat manusia. Kalau belajar di ilmu itu ya memang wajar lah seperti itu. Nah saudaraku, dan itu yang membedakan ketika seorang satu itu betul-betul istilahnya itu sikapnya terhadap anaknya itu sangat luar biasa baiknya, sehingga ketika kehilangan beliau itu sangat dirindukan oleh anak-anaknya, bahkan oleh tetangganya, sangat dirindukan.
Kalau kita kan dibenci tetangga, difitnah tetangga, maju sedikit dihantam ya. Oke, terima kasih saudaraku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.